Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ryan Channel. Di video kali ini saya akan mereview multimeter atau avometer dari Aneng. Kali ini saya akan mereview Aneng yang tipe SZ304. Multimeter yang sangat murah, tapi fiturnya sangat banyak sekali ya, bisa dilihat di Multimeter sini ya. ini saya beli dari Tokopedia itu dengan harga 80.000. Jadi dengan harga 80.000 kita sudah bisa untuk mengecek AC DC current, kita bisa mengecek dioda dan di sini kita juga bisa mengecek kondensor. Kemudian kita bisa tes baterai dan di sini kita bisa cek AC DC voltage. Kemudian kita bisa mengecek resistan atau tahanan ya. Kemudian di sini ada juga ini untuk buzzer ya. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengecek transistor dan di sini ada inductive power supply. Nah, oke, langsung saja kita buka. Seperti ini ya untuk multimeternya. Di sini ada kabelnya ini bawaan dan ini masih ada buku petunjuk ya, buku panduan yang ada dua bahasa ya. Satu pakai bahasa Inggris dan satunya ini pakai Cina ya. Nah, di sini untuk baterainya posisinya di sini ya. Baterainya ini menggunakan baterai A3 ya. Baterai yang seperti ini ya. Baterai A3 ini sudah saya kasih baterai di sini. Nah, sobek aja plastiknya. Nah, di sini ada penyangganya ya. Jadi avonya ini bisa seperti ini ya. Multimeternya ini bisa berdiri. Kemudian kita pasangkan ini kabelnya. Nah, di sini ada beberapa colokan ya. Kalau kita untuk mengukur voltase ampere, voltase DC, AC, mengukur tahanan dan mengukur eh, kapasitor, itu kita menggunakan colokan yang ini ya, untuk kabel warna merahnya di sini. Kemudian kabel warna hitamnya di sini. Oke, ini sudah saya sediakan bahan-bahan untuk mengetes multimeter ini ya. Di antaranya di sini saya ada dioda, kemudian di sini ada resistor, dan ini ada beberapa macam kapasitor atau LO. Kemudian di sini ada transistor dan baterai A3. Terus ini saya ada baterai bekas laptop yang saya rangkai ya. Kemudian di sini ada kapasitor untuk mesin cuci. Dan ini ada lampu yang nantinya saya akan tes untuk ampere meternya. Oke, sekarang saya akan nyalakan untuk multimeternya ya. Kita nyalakan. Jadi untuk selektornya, kalau posisi di sini ini kondisi mati ya. Kemudian di sini ini untuk mengukur voltase. Ya, di sini bisa arus DC atau arus AC. Nah, untuk merubahnya, untuk ke DC atau AC, kita bisa tekan tombol select ini. Nah, select ini ya, ini posisi di AC. Kemudian kita tekan lagi, dia ke DC. Nah, kalau kita mengukur baterai, itu kita menggunakan DC. Kalau kita mengukur arus listrik yang ada di rumah, itu yang dari PLN ya, itu menggunakan AC. Kalau baterai mobil, baterai sepeda motor, itu kita menggunakan DC. Nah, sekarang saya akan coba ukur ini, baterai A3 ini ya. Ini berarti kita pakai DC. Nah, untuk baterai A3 itu voltasenya kan hanya 1,5 volt ya. Bisa dilihat di sini ya, 1,5 volt. Nah, berarti selektornya ini kita taruh di 2 volt itu sudah cukup ya, 2 volt. Nah, kita tes. Ini kabel hitam ke sini ya. Kemudian plusnya di sini. Nah, itu terbaca 1,6 volt. Jadi ada toleransi sedikit ya. Itu 1,6 volt. Nah, sekarang saya akan kasih tahu fitur ini ya, hole ya. Hole ini untuk nahan. Jadi
ketika kita ngukur, misalkan contoh kita ngukur baterai ini ya, A3 ini, kita tahan, kita tekan hold. Nah, meskipun kita lepas baterainya, di sini masih membaca ya, masih ada tegangan kebaca 1,6 volt. Nah, itu fungsinya untuk hold ini ya. Kita balikin ke normal lagi. Kemudian di sini ini ada juga ya, ini untuk baterai. Jadi kalau yang di sini ini hanya bisa mengukur maksimal sampai 12 volt. Ini untuk mengukur baterai ya. Jadi baterai 1,5 volt sampai 12 volt. Jadi selain dari sini untuk mengukur DC itu bisa juga dari sini ya. Ini untuk mengukur baterai. Nah, kita coba ya. Karena ini baterai A3, kita cukup di 1,5 volt. Oke, ini kalau kita ukur dari sini kebaca 1,4 volt. Oke. Sekarang ini saya memiliki baterai rakitan ini voltasenya 12 volt. Ini baterai bekas laptop yang saya seri, itu totalnya 12 volt. Coba kita tes dari sini. Oke, ini kebaca 11,53 volt. Mungkin baterainya kondisinya sudah berkurang ya. Atau kita coba tes dari yang sini ya. Yang di 20 volt, karena ini baterainya 12 volt. Jadi kita ambil yang 20 volt. Kalau kita taruh di 2 volt, nanti tidak nututi karena ini baterainya 12 volt. Oke, ini posisi sudah di DC ya. Nah, ini sama ya hasilnya ya, 11,6 volt. Jadi mungkin baterainya ini sudah berkurang. Oke. Oke, selanjutnya kita gunakan fitur HFE. Ini untuk mengecek transistor, jadi kita bisa mengetahui transistor NPN atau PNP. Ini saya ada transistor BC548. Saya akan tes di multimeter ini untuk mengecek transistor ini NPN atau PNP. Kita bisa masukkan di bagian cek transistor ini. Nah, kondisi begini dia tidak ngebaca, ini masih 0. Sekarang coba kita taruh di NPN. Nah, ini posisi di NPN dia kebaca ya. Jadi untuk kaki emiternya di sini, kemudian basis dan kolektornya di sini ya. Posisinya seperti ini. Ya. Dia kebaca 196 HFE. Oke, coba kita balik ya. Oke, ini kondisi dibalik tidak membaca sama sekali ya. Jadi posisinya emitor, basis dan kolektornya seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Oke, sesuai urutan, sekarang kita tes ampermeter ya. Ampermeter ini selektornya di sini ya, karena saya mengukur ampere lampu ini, dia mungkin kisaran 10, di bawah 10 ampere ya. Jadi selektor kita taruh di 10 ampere. Kemudian kabel merahnya, ini kita pindah di sini ya, 10 ampere. Nah, ini posisi ke DC karena menggunakan baterai DC. Lalu ini bolamnya kita pasangkan yang kabel warna merah ke baterai. Plus kemudian yang kabel warna hitam yang dari lampu kita pasangkan ke hitam. Kemudian
ini kita tempelkan di baterai. Oh sorry, balik ya. Jadi yang kabel hitam ini ke merah, ke kabel merah AVO atau multimeter, kemudian yang hitam ini ke baterainya. Nah, ini lampu sudah nyala, dan di avometer ini dia ngebaca ampernya 0,26, antara 0,26 0,27 ampere. Jadi arus yang mengalir ke lampu ini itu besarnya 0,26 sampai 0,28 ampere meter. Oke, ini ya untuk ampere. Jadi pemasangannya seperti ini ya untuk mengukur. Kita seri beban ke avometer ini, dan ini maksimal 10 ampere. Di atas 10 ampere nanti avonya akan rusak. Nah, seperti ini ya pemasangannya. Itu kebaca 0,26 ampere. Oke, selanjutnya kita cek untuk kapasitor. Ya, untuk mengukur kapasitor kita balikin lagi kabelnya ke posisi sini lagi ya. Di sini lagi. Kemudian selektor kita pindah ke bagian sini. Nah, kita ukur kapasitornya atau elko-nya, itu kita lihat ya di speknya ini. Ini 100 mikrofarad. Jadi di sini kita setel di 200 karena ini elko-nya di 100 mikrofarad. Nah, kita cek. Oke, begini cara ngukurnya ya. Kabel hitam ini ke negatif elko ya. Kemudian kabel warna merah kita ketempelkan ke positifnya, dan kita tahan. Nanti avometer akan membaca. Nah, ini ya. Ini di multimeternya sudah ngebaca 106 mikrofarad. Jadi ada toleransi sedikit ya. Oke, ini tadi sempat lepas. Kita tempel lagi. Nah, ini kebaca 107. Jadi ada toleransi 7 ya. Kemudian ini ada elko lagi, ini sama nilainya 100 mikrofarad. Kita cek. Jadi untuk mengukur elko atau kapasitor ini harus ditahan ya. Nah, ini kebaca 102 mikrofarad. Ada toleransi 2 ya. Oke. Ini ada lagi. Ini 330 mikrofarad. Jadi kita naikkan ya di 20 mF milifarad. Sekarang kita ukur. Nah, ini berada di 0,32 milifarad. Jadi ini sama dengan 320 mikrofarad. Oke, dan di sini ada kapasitor miliknya mesin cuci. Ini coba kita cek. Nah, di sini ada keterangannya ya. Di bodinya ini ada tulisannya untuk kabel red green itu 5 mikrofarad. Kemudian untuk grey dan yellow itu 10 mikrofarad. Jadi kita ukur untuk kabel merah dan hijau itu nilainya 5 mikrofarad. Di sini kita coba turunkan di 20. Oke, untuk kapasitor mesin cuci ini dia kan tidak ada kutub positif dan negatifnya karena arusnya AC. Jadi kita bolak-balik aja itu nggak masalah ya untuk menempelkan kabelnya ini. Oke, kita tempelkan dan tahan. Nah, ini
ini ngebaca 5,5 mikrofarad ya. Jadi untuk kapasitornya ini masih bagus. Kemudian yang satunya, yang kabel warna kuning dan warna abu-abu ini harusnya 10 mikrofarad. Kita ukur karena seharusnya kondisinya ini sudah rusak untuk kapasitornya ini. Coba kita cek nilainya masih berapa. Nah, ini dia nggak sampai 10 mikrofarad ya. Harusnya untuk kabel warna kuning dan abu-abu ini harusnya 10 mikrofarad ya, ini ya. Di low. Nah, berarti ini kapasitor ini kondisinya sudah rusak. Oke, selanjutnya saya akan tes untuk buzzer. Ya, di sini ada buzzer dan dioda. Kita tes dulu untuk buzzernya. Ini bunyi ya, dan nilainya 0. Oke. Untuk mengetes dioda ini, kita posisikan selektor di sini. Kemudian di bagian select ini kita pindah. Nah, sampai muncul logo dioda di sini. Nah, kita tes dioda ini. Apakah masih normal? Oke, kita balik untuk kutub positif dan negatifnya. Oke, ini jadi masih normal ya, posisi positif dan negatifnya. Oke, kalau kita balik dioda ini terhubung, ada nilainya, berarti dioda ini tidak normal. Nah, seperti ini ya. Kalau kita balik, dia ada nilainya 0,5 itu, berarti ini dioda masih bagus ya. Oke, selanjutnya kita tes untuk mengukur resistor. Di sini saya ada resistor yang ukurannya itu kalau nggak salah ini 68K ya. Untuk resistor ini kita cek apakah ini ukurannya benar 68K. Di selektor kita pindah ke 200K ya. Di sini ya kalau kita untuk mengukur tahanan atau hambatan resistor, kita cek. Nah, di sini baca 66 kilo. Jadi ada toleransi sedikit ya. Jadi memang benar untuk ukurannya ini berada di 68K. Masih ada toleransi sedikit. Oke, itu tadi review singkat dari saya untuk multimeter Aneng SZ304 yang harganya kisaran 80.000, tapi sudah banyak fitur ya. Kita sudah bisa untuk mengecek perangkat elektronik dari mulai kapasitor, diode, transistor, resistor, dan ampere meter. Oke, cukup sampai di sini video saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika video saya ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.